Sebenarnya kayak gini tuh aneh ya, karena seharusnya perusahaan sebesar itu, apalagi sampai impor gitu ya, itu pasti punya quality control dong. Halo semuanya. Beberapa hari yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan penemuan bakteri Listeria monocytogenes di dalam jamur enoki yang bisa mengakibatkan keguguran hingga kematian. Kabar ini berawal dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan atau CDC Korsel yang melakukan investigasi khusus pada produk jamur enoki asal negaranya yang diekspor. Dalam laporannya, CDC Korsel menemukan ada bakteri berbahaya dalam jamur tersebut. Namun ternyata, jauh sebelum kementerian tersebut merilis hasil penelitiannya, Administrasi Makanan dan Obat-obatan atau FDA dan Pusat Pengendalian Penyakit CDC Amerika Serikat telah lebih dulu nih melakukan investigasi. Dari hasil investigasi itu, FDA merekomendasikan untuk menarik jamur enoki yang diproduksi oleh perusahaan Korea Sanghon Foods dan perusahaan Korea lainnya. Karena di dalam jamur tersebut terinfeksi Listeria monocytogenes. Yap, bener banget. Jadi kronologinya itu di Indonesia, itu dari Kementan itu mendapat informasi dari Infosan, kayak cabangnya dari FAO gitu, kalau di Amerika dan juga Australia itu terdapat kejadian luar biasa disebabkan karena keracunan jamur enoki yang dideteksi itu diproduksi oleh PT Greenko dari Korea Selatan. Karena udah mendapat informasi yang seperti itu, akhirnya Kementan menyuruh BKP nih untuk melakukan investigasi. Dan hasilnya didapatkan bahwa ternyata importir jamur enoki yang ada di Indonesia ini ternyata udah mendapat nomor pendaftaran dari Otoritas Keamanan Pangan nih. Kalau ternyata jamurnya ini yang udah didaftar adalah jamur yang aman gitu. Pada tanggal 21 April 2020 dan juga 26 Mei dilakukan sampling pengujian. Tujuannya itu untuk mengetahui nih apakah benar-benar berada di ambang batas atau di bawah ambang batas bakterinya. Nah, selama pengujian itu, importirnya itu diminta untuk nggak mengedarkan jamur dulu gitu, karena takutnya sudah terlanjur diedarkan tapi ternyata hasilnya nggak layak edar gitu. Hasil ujinya itu menunjukkan kalau ternyata sebanyak 5 lot itu nggak memenuhi syarat karena terdeteksi Listeria monocytogenes, yaitu kisarannya sekitar 1,0 kali 104 hingga 7,2 kali 104 koloni per gram. Nah, jumlahnya ini merupakan jumlah yang di atas ambang batas amannya produk pangan yang mengandung bakteri Listeria monocytogenes. Ya ampun, banyak banget ya. Akhirnya, karena udah tahu nih bahwa ini tuh nggak layak edar, dari BKP itu meminta agar seluruh jamur dari PT Greenko yang belum ataupun sudah beredar itu dimusnahkan, dan juga meminta pada negara produsen itu memperbaiki kualitasnya sehingga bisa diedarkan lagi di Indonesia. Dan dari situ Kementan juga masih belum ada laporan khusus sih tentang kejadian luar biasa, yaitu keracunan pangan akibat dari konsumsi jamur enoki yang ada di Indonesia. Itu wajar kali ya, karena mungkin memang pertama masyarakat masih belum banyak yang mengkonsumsi, artinya hanya golongan-golongan tertentu atau kalangan-kalangan tertentu yang mengkonsumsi jamur enoki. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena pengolahan jamur enoki yang diolah di masyarakat Indonesia itu udah bener. Artinya kan dari bakteri Listeria monocytogenes kan sebenarnya punya suhu hidup kan. Nah, ketika dia dipanaskan di atas suhu 75 derajat Celcius, itu bakterinya udah mati. Jadi mungkin karena memang masyarakat di Indonesia itu sukanya memasak makanan dengan sangat matang gitu ya, mungkin itu yang menyebabkan bakteri yang masuk dan menyebabkan infeksi itu nggak begitu banyak. Lalu bisa jadi juga karena sistem imun masyarakat Indonesia yang emang udah bagus gitu ya. Artinya memang kebal dari segala, ya nggak kebal juga ya, artinya sistem imun tubuhnya itu bisa menahan bakteri yang masuk meskipun jumlahnya itu di atas batas normal yang ditetapkan oleh FAO misalnya. Sebenarnya kayak gini tuh aneh ya,
Karena seharusnya perusahaan sebesar itu, apalagi sampai impor gitu ya, itu pasti punya quality control dong, yang seharusnya dia itu mempertahankan kualitas serta ngeliat jamur itu tuh layak edar nggak sih? Karena ketika pada proses pengepakan misalnya atau pengemasan, itu kan selalu diuji kan pada tiap prosesnya. Apakah dia itu sudah memenuhi standar atau belum, kayak gitu. Karena kalau sekali dicek, kemudian dilihat bahwa itu tuh nggak memenuhi standar, akhirnya dia menjadi produk reject. Ini kok bisa sampai beredar? Itu kan ada yang aneh gitu, mungkin keteledoran. Iya, apalagi kan pengujiannya itu pasti dilakukan di setiap proses kan. Biasanya tahapan proses ada pengujiannya tersendiri, terus ada standarnya masing-masing juga. Dan akhirnya beritanya yang udah beredar seperti ini, akhirnya masyarakat menjadi takut gitu kan makan jamur enoki, karena takut keracunan, takut terinfeksi. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi, kalau kita tilik lagi, apa sih jamur enoki itu? Jamur enoki biasanya diolah menjadi tempura, sukiyaki, atau sebagai steamboat yang biasanya ada di restoran oriental. Nah, jamur ini termasuk ke dalam jenis jamur pangan, jadi aman untuk dikonsumsi. Bukan seperti jamur yang biasanya tiba-tiba muncul nih di kulit kita. Kayak panu dan sebagainya, bukan ya. Dan juga bukan termasuk jenis jamur liar yang muncul di dalam hutan yang beracun. Nah, ini juga bukan ya. Jadi, jamur enoki ini jelas-jelas aman untuk dikonsumsi. Jamur enoki sendiri memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu dalam 100 gram jamur enoki terdapat 31,2% protein dibandingkan dengan jamur tiram yang hanya 27%, dan juga dibandingkan dengan tempe yang proteinnya sebesar 18,3%. Selain itu, jamur enoki juga memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh yang bagus untuk mengurangi resiko terjadinya stroke dan juga penyakit jantung. Kemudian jamur ini juga memiliki kandungan serat sebesar 3,3% yang sangat baik nih untuk kalian yang sulit BAB. Jadi dengan memakan jamur ini bisa untuk memperlancar sistem pencernaan kalian. Jamur enoki tumbuh di suhu 22-25 derajat Celcius pada fase vegetatif dan suhu 10-13 derajat Celcius di fase generatif. Karena ngejelasin kalau jamur enoki itu ternyata aman, bahkan juga bergizi, terus kenapa nih kok tiba-tiba dia bisa beracun sampai ada kejadian ditarik dan dimusnahkan gitu kan. Jadi ternyata yang nyebabin dia itu ditarik itu karena adanya bakteri Listeria monocytogenes yang ada di jamur enoki tersebut. Si Listeria monocytogenes ini adalah salah satu penyebab foodborne disease atau keracunan pangan karena nyebabin infeksi dan juga penyakit listeriosis. Biasanya dia itu ditemukan di lingkungan yang lembab, entah itu di tanah, air, hewan, vegetasi yang lain. Jadi nggak hanya di jamur aja, suhu hidupnya itu juga di suhu kulkas. Makanya hati-hati nih, karena dia bisa menyebabkan kontaminasi silang kalau berada di kulkas. Jadi misalkan nih kita beli jamur enoki, terus kemudian kita masukkan ke kulkas. Nah, di dalam kulkas itu, karena itu suhu hidupnya, dia bisa menyebar, nggak hanya di jamur itu, tetapi di bahan pangan lain yang ada di kulkas itu. Makanya harus hati-hati sekali. Kemudian, dia itu akan mati kalau dipanaskan di suhu minimal 75 derajat Celcius selama beberapa menit. Oh, begitu. Kalau menurut peneliti di LIPI, kemungkinan kontaminasi bakteri Listeria terjadi saat proses pengepakan jamur atau pada waktu penyimpanan sebelum siap dikonsumsi. Nah, bakteri ini juga sering ditemukan sebagai kontaminan pada makanan yang tidak dimasak atau dimakan begitu saja. Masih ingat nggak kejadian luar biasa yang waktu itu tahun 2015 terjadi di Amerika? Jadi di sana pada waktu itu terjadi keracunan pangan di 12 negara bagian Amerika dengan 35 korban. Keracunan pangan ini diduga disebabkan oleh produk apel dalam kemasan yang terkontaminasi oleh bakteria Listeria monocytogenes. Jadi bakteri ini tidak hanya mengkontaminasi jamur enoki saja, tapi juga dapat berpotensi mengkontaminasi bahan pangan lainnya. Lalu,
Kok bisa ya si Listeria ini ada di dalam jamur, apel, atau bahan pangan lainnya? Ternyata bakteri Listeria monocytogenes ini dapat hidup di dalam air kan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ketika kita mencuci bahan pangan menggunakan air yang sudah terkontaminasi oleh Listeria monocytogenes ini, maka otomatis si Listeria ini dapat masuk ke dalam bahan pangan melalui pori-pori bahan pangan itu. Akibatnya, si Listeria ini dapat menempel di dalam bahan pangan tersebut dan juga bahkan bisa masuk ke dalam bagian terdalam dari bahan pangan itu. Selain itu, bakteri Listeria monocytogenes ini dapat masuk ke dalam bahan pangan yang dipotong menggunakan pisau yang sudah terkontaminasi. Sayangnya, penampilan, rasa, dan bau bahan pangan yang sudah terkontaminasi oleh si Listeria ini tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kontaminasi oleh bakteri. Karena memang ukurannya yang super duper kecil ya si Listeria monocytogenes ini dan hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Itu sebabnya kali ya, karena emang nggak kelihatan. Jadi bisa aja termakan dan akhirnya bikin listeriosis. Apa sih sebenarnya listeriosis itu? Iya, apa sih itu? Listeriosis itu adalah penyakit yang sebenarnya itu sering dihinggapi oleh binatang ternak. Kalau misalnya nih, hewan ternak itu dikonsumsi oleh manusia, akhirnya manusianya itu juga bisa terinfeksi. Dan selain hewan ternak, produk turunannya itu juga terkontaminasi. Misalnya kayak susu yang nggak dipasteurisasi, keju, bahkan untuk buah-buahan, sayur-sayuran itu juga bisa. Pada kelompok tertentu, infeksi ini efeknya bisa sangat serius loh, apalagi untuk orang-orang yang imunnya emang rendah. Resiko mortalitasnya itu juga sampai 24%. Misal pada orang hamil, itu bisa kena ke bayinya. Untuk orang yang lanjut usia, anak-anak, itu termasuk orang-orang yang rentan. Nah, setelah bakteri ini masuk ke dalam tubuh, masa inkubasinya itu sekitar 2-70 hari baru menunjukkan efeknya. Kalau untuk orang dengan imun yang normal nih, gejalanya itu mirip kayak infeksi biasa, seperti diare, demam, menggigil, muntah, gitu. Tapi kalau untuk orang-orang dengan imunitas yang rendah, kontaminasi ini bahkan bisa nyebabin penyakit meningitis dengan menyerang selaput otak. Jadi nih, misalnya kita makan makanan yang terkontaminasi Listeria monocytogenes. Makanan ini akan masuk ke saluran cerna kita. Kemudian dengan melalui aliran darah, dia bisa menyerang hati, limfa, bahkan otak. Kalau ini dikonsumsi oleh ibu hamil, maka dia akan masuk melalui plasenta dan menyerang janinnya. Jadi bahaya banget listeriosis ini. Kita udah tahu nih, ternyata listeriosis ini bisa menyebabkan bahaya yang seserius itu. Nah, kamu ada tips nggak nih? Gimana cara kita untuk meminimalisir adanya kontaminasi ataupun bahaya keracunan dari Listeria monocytogenes ini? Ada dong. Yang pertama yaitu kita harus rajin cuci tangan menggunakan sabun sebelum mengolah makanan dan juga saat akan makan. Nah, ini penting banget ya, jadi nggak cuma di masa pandemi ini aja kita harus cuci tangan, tapi kita juga harus rajin mencuci tangan setiap akan menyentuh makanan. Tips nomor 2, kita mencuci alat masak sebelum digunakan, seperti pisau, talenan, wadah, dan sebagainya. Tips nomor 3, kita mencuci sayuran dan buah-buahan menggunakan air mengalir dan juga menggunakan sabun pencuci yang sudah food grade, jadi aman untuk digunakan. Tips nomor 4, kita harus rajin membersihkan kulkas. Jangan sampai kita sudah membersihkan bahan makanan yang ingin kita simpan di kulkas, ternyata pas kita buka kulkas, ada makanan yang sudah berjamur, ada makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan kontaminasi silang, di mana makanan yang sudah terjaga kualitasnya, kebersihannya, karena disatukan di tempat yang sama walaupun itu di suhu pendingin ya, mengakibatkan bahan makanan yang sehat itu terinfeksi oleh bakteri patogen. Tips yang terakhir yaitu usahakan memasak makanan di atas suhu 72 derajat Celcius karena suhu ini dapat mematikan
si bakteri Listeria. Seperti contohnya pada saat pembuatan susu pasteurisasi dan juga susu sterilisasi. Tuh, jadi dari sini kita jadi tahu ya kalau ternyata bukan jamur enokinya nih yang berbahaya atau yang harus dihindari, tapi bakteri listerianya yang menyebabkan keracunan, sehingga kita harus hati-hati. Karena ternyata bakteri listerianya itu gak hanya di jamur enoki, tapi semua makanan itu berpotensi untuk dihinggapi oleh Listeria monocytogenes yang tahu-tahu dikonsumsi sama masyarakat. Tetap jaga kebersihan, Cuci tetap tangan. cuci tangan, dan juga pastikan makanan yang kita makan itu benar-benar matang nih. Oke, sekian ya bincang-bincang kita kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Semoga juga kita Amin. bisa lebih bersih lagi dan ya lebih aware, lebih menjaga lagi nih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, karena kita adalah apa yang kita makan. Asik. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena cuma ingin masyarakat lebih aware aja dan juga tidak panik, karena kadang informasi yang kita dapatkan itu cuma setengah-setengah aja. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Bye.